ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Jadi Pak Edi tadi udah bacakan ayat tentang keikhlasan. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Allah berfirman, tidaklah wa ma diperintahkan mereka. Siapa merekanya? Ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab, orang Nasrani, orang Yahudi dulu. Dan bukan cuma buat ahlul kitab ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi tidaklah diperintahkan mereka kecuali untuk ibadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah dalam beragama. Hunafa'a, lurus, benar-benar lurus. Ayat ini memang buat orang-orang hitopnya, buat orang ahlul kitab, tetapi pada umumnya sebenarnya buat kita semuanya. Karena ada kaidah tafsir, idza waradal am bisababil khusus fal ibratu bi umumil labzi la bi khususi sabab. Jadi apabila turun ayat ketentuannya buat khusus orang Yahudi Nasrani atau peristiwa yang tertentu, fal ibratu bi umumil labzi, maka yang diambil itu keumuman lafaz, la bi khususi sabab, bukan sebabnya. Berarti ayat ini juga untuk kita, bahwanya tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk ibadah menyembah Allah mukhlisina lahuddin, ikhlas, memurnikan, mensucikan hati kita, benar-benar fokus terarah semata-mata kepada Allah tanpa pamrih. Nah, itu namanya ikhlas. Namanya ikhlas gitu. Ayat yang lain katakan qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali, lan artinya sekali-kali, dari dulu sampai sekarang tidak akan bisa. Yanalallaha, sampai kepada Allah orang yang korban, luhumuha, dagingnya enggak, wala dima'uha, darahnya juga enggak. Nah, jadi dagingnya enggak, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah ketika kita korban adalah takwa kita, hati kita, ikhlas kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Tuh. Jadi bukan ngelihat dari sapinya, dari kambingnya, dari besar kecilnya, tapi dilihat dari keikhlasannya. Wa qala ta'ala kul in tuhfu ma fi sudurikum. Katakanlah apa yang kamu sembunyikan di dalam hati kamu, yang kamu tampakkan, autubduhu, yang kamu tampakkan, ya'lamullah, Allah pasti tahu. Tahu, Pak. Jadi apa yang kita niatkan di hati, walaupun enggak kelihatan orang, Allah tahu, semuanya tahu. Ya. Wa an Amirul Mukminin Abi Habshin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Abdullah Qurait bin Zawarib bin Adiyin Ka'b bin Lu'ayyin bin Ghalib bin Quraisil Adawi radhiyallahu anhu. Hadis dari Amirul Mukmin, pemimpin orang-orang mukmin, Abi Habshin, namanya Abi Habshin, tapi yang lebih dikenal Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Nama aslinya Abi Habshin. Bin siapa nama bapaknya? Nufailin bin Abdul Uzza bin Riyah ibni Abdul bin Kurtibni bin Adi bin Lu'ayyin. Nah, Lu'ayyin bin Ghalib. Nah, kakeknya beliau dari Lu'ayyin bin Ghalib ini ketemu sama dengan kakeknya Nabi. Jadi Umar bin Khattab itu bersaudara sama Nabi, ketemu silsilahnya, ketemu keturunannya itu di Lu'ayyin, di Ka'b bin Lu'ayyin bin Ghalib. Tuh, saudaranya. Jadi masih keturunan Quraisyin, keturunan Quraisy.
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqulu innamal a'malu binniyat. Segala sesungguhnya bahwasanya segala sesuatu amal itu tergantung niat tuh Bu. Jadi hukum niat itu maksud dan tujuan. Jadi kalau ada kata innama itu maknanya menguatkan. Jadi sesungguhnya penegasan semua amal bin niat tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya setiap orang itu dilihat dari apa niatnya. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan siapa orang yang hijrah tapi tujuannya dunia, di sono mau dagang, dia atau di sono ada cewek, ada perempuan yang cakep, yankihuha, maka dia dapat nikah di sono. Fa hijratu ila ma hajara ilahi. Jadi orang hijrah itu apa yang diniatkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi amal itu hanya bisa dapat pahala tergantung dari niat. Ya, jadi apa saja harus diniatkan. Kalau enggak ada niat maka sia-sia. Kita ngaji kalau enggak diniatin maka enggak ada pahalanya. Sholat juga begitu, haji juga begitu, ibadah apa juga begitu. Ngurusin masjid, musola juga begitu. Harus diniatkan semata-mata karena Allah gitu. Bukan karena ada kepentingan yang lain gitu ya. Jadi ada orang sama-sama ngaji, pulangnya Bu belum tentu pahalanya sama Bu. Ibu tuh pakai kerudungan semua, ya kan? Ibu bapak-bapak pakai kain, apa pahalanya sama? Belum tentu. Tadi yang datang duluan ke musola siapa? Ntar yang belakangan siapa datangnya? Apa pahalanya sama? Belum tentu. Bisa jadi yang datang belakangan pahalanya lebih banyak ketimbang yang duluan. Bisa jadi yang duluan yang lebih banyak. Tuh. Sama-sama pakai peci, sama-sama ngaji, atau sama-sama tidur lagi ngaji. Kan ada ya orang ya tidur. Biarin nggak apa-apa. Jadi orang tidur itu pahalanya tetap dapat Bu. Nyender pahalanya dapat nyender Bu. Enggak apa-apa. Ntar sendalnya aja umpetin yang tidur. Ya, itu enggak sama. Tergantung niatnya. Niatnya tergantung. Yang ngajar juga begitu. Apa pahalanya sama yang ngedenger? Bisa juga Pak yang ngedenger lebih banyak ketimbang yang ngajar. Semua tergantung dari kondisi niat tuh. Jadi enggak sama. Ada orang ngamal buat musola, sama-sama 1 juta. Pahalanya sama nggak Bu? Belum tentu, tergantung niatnya. Yang atu nggak usah diumumin, yang atu umumin, jangan. Pak Edi, saya nyumbang jangan diumumin. Yang satu ya umumin aja Pak Edi. Kira-kira pahalanya sama nggak tuh? Belum tentu juga. Bisa jadi yang diumumin pahalanya lebih banyak ketimbang yang nggak diumumin. Bisa jadi. Yang minta diumum, yang diumumin lah saya mah diumumin ya terserah Pak Edi mau diumumin kayak enggak kayak, berarti dia niatnya ikhlas. Yang satu jangan Pak Edi, jangan sebut nama saya Soleh, umpamanya gitu. Saya nyumbang 1 juta jangan ada yang tahu. Pokoknya jangan ada yang tahu, jangan umumin. Hamba Allah, ketika lagi diumumin dia di belakang ngomong tuh sama temennya, lu tahu nggak siapa tuh hamba Allah? Wah. Soleh gitu maunya. Ya, ini maaf ya Bang Soleh ya. Canda ya, biar nggak ngantuk ya Bang. Iya, burung pelatuk, iya enggak? Burung pelatuk, matanya ngantuk. Ya, beda, belum tentu sama Pak. Jadi, walaupun pakai kain apa nggak beda. Ya, tergantung
hatinya. Nah itu, makanya itu persoalan hati itu luar biasa ya. Tuh. Dalam Quran kan ada ayat masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanafi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menyumbang, yang memberikan nafkah di jalan Allah seperti 7 butir benih. Masing-masing benih itu tumbuh 700 benih. 100 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan gandakan pahalanya bagi Allah, bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu pahalanya. Tapi kan enggak semuanya sama. Tergantung dari hati. Tergantung dari niat. Itu. Jadi yang menentukan itu niat, bukan amal. Ada orang yang ngamal tapi niatnya enggak ikhlas, maka amalnya sia-sia. Iya kan? Ibadahnya besar. Ibadahnya perlu biaya besar kayak haji, kayak umroh. Tapi belum tentu pahalanya besar. Tergantung niat. Iya, tergantung niat di hati. Gitu. Niat di hati. Makanya kata Nabi, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya dari rumah mau ngaji, hujan gede. Enggak kagak jadi tuh ngaji tuh. Dapat pahala enggak, Bu? Itu dapat pahala enggak orang yang ngaji enggak jadi gara-gara hujan? Dapat pahala. Nah, karena niat. Tapi ada orang ngaji datang ke musola dari tadi. Ternyata dia niatnya bukan ngaji, tapi mau nyeduh ngopi. Umpamanya nih ya, maaf nih ya. Umpamanya orang sono, orang jonggol. Nah, ya dia niatnya wah di rumah kopi udah habis, ya gula udah habis, ya. Nah, Pak Edi kayaknya nyediain kopi nih sama Bang Soleh nih. Gua mau ngopi ya. Jadi ada pengajian. Udah sekalian aja gua duduk Gitu dia enggak niat. Niatnya mau ngopi doang. Maka ada pahalanya enggak, Bu? Enggak ada. Tergantung dari niat. Paham enggak kira-kira, Pak? Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Contoh lagi, mandi hari Jumat. Mau berangkat sholat Jumat mandi. Yang satu mandinya nggak pakai niat, mandi aja. Nah, yang satu niat, nawaitul gusla lirofil hadasil min yaumil Jumat sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi di hari Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Maka yang dapat pahala yang mana? Yang mandinya pakai niat. Yang nggak pakai niat nggak dapat pahala. Cuma dapat kebagian adat istiadat. Mandi doang adat kan. Tapi dia pahala. Sambil kerja mau berangkat kerja hari Jumat mandi buat sholat Jumat juga, maka dapat pahala. Tuh. Ya, bedanya adat dengan ibadah. Tergantung dari niat. Makanya hati-hati tuh niat. Hati-hati niat. Ya, jadi dulu itu ada orang namanya Ummul Qais. Wanita Ummul Qais. Ya. Ada orang punya cewek lah gitu, suka sama cewek, terus dia ditolak nih, Ummul Qais ini sama Ummul Qais ditolak. Syaratnya kalau mau sama saya, kamu harus hijrah ke Madinah. Maka mereka kemudian yang cowok itu ikut hijrah ke sana. Jadi hijrahnya bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, tapi karena pacarnya juga hijrah. Ya kayak kita dulu masih muda lah Bang Ajat, sembahyang taraweh ya kan? Sembahyang taraweh di mana nih? Pacar saya di Atakwan sono. Saya ikut ke sono sembahyang. Yang penting kan ketemu saya, iya gitu. Jadi dulu Medi ya? Medi ya? Nggak pernah iya. Nggak beda ya? Iya. Kita dulu kalau sembahyang tarawih kan ngelihat, aduh pacar saya sembahyang kan ya? Gitu. Itu niatnya. Niatnya nggak beres itu ya. Ya agar ntar pulang bisa jalan bareng pulang. Dulu zaman dulu kata orang Betawi mah punya bebene. Bebene ibu ya. Orang dulu kalau punya pacar namanya bebene. Orang Betawi, orang sekarang mah nggak ada yang tahu. Anak-anak muda bebene, ya kan? Pangkeng aja nggak ada yang tahu pangkeng ya. Ma mau makan ma, ambil lo di pangkeng. Nggak ada yang tahu sekarang mana di pangkeng. Pangkeng itu rumah yang kecil yang ada di samping rumah, tempat masak. Buat pakai bale tuh, bale bambu. Ada naro apa kukusan apa di situ ya Bu ya. Buat masak di situ namanya pangkeng. Dulu begitu pangkeng. Tuh.
Orang sekarang mah nggak ada yang tahu pangkeng. Iya. Jamban tahu nggak jamban? Iya, jamban. Tahu emang sering Ibu ya. Iya. Iya, kan dulu mah orang sini kalau itu berak di jamban Ibu ya. Iya. Dulu kita mah orang kampung hutan kan nggak punya WC dulu mah zaman dulu. Kalau di kebon, kalau udah munjung aja pindah. Kalau udah nyentuh pantat, udah nyentuh pindah ke sono. Iya, udah kayak kucing dulu. Iya. Lah mertua saya di Bogor aja, waktu saya baru nikah. Di sono saya mau buang air aja susah. Iya, disuruh di pohon bambu. Mana malam lagi, jam 11. Tahu sendiri suara bambu, krekek, krekek dirumpin. Ya Allah, Bu, Mak, kenapa nggak punya WC? Air susah. Sama kita juga dulu. Itu namanya jamban, ya pangkeng, iya orang sekarang mah anak-anak sekarang kan nggak tahu, iya. Jadi begitu pekerjaan tergantung niatnya, gitu ya. Nah lagi nih yang seru nih, guru ustadz, ya. Kemudian dia dapat gaji. Mohon maaf nih ya, ini saya ngomong apa adanya aja. Dia dikasih nih amplop nih, ya. Iya bisaroh lah. Kira-kira dia dapat pahala nggak? Bu, dapat pahala nggak? Ustadz ngajar ngaji atau dia ceramah dikasih amplop, dia dapat pahala nggak? Hah? Dapat nggak? Dapat nggak? Tergantung. Tergantung niat. Iya. Tergantung nih niat tuh. Ya. Jadi kalau dia niatnya datang buat ceramah, buat ngajar ngaji supaya dapat amplop, maka dia nggak ada pahalanya. Yang dapat pahala yang ngaji. Nah, tuh. Nah, jadi kalau dia apalagi mohon maaf nauzubillah min dzalik sampai dibikin tarif, iya tarif. Tarif. Dulu ada penceramah, tarifnya kurang, dipulangin, suruh tambahin lagi. Ada dulu ya Bu ya, dulu ya zaman dulu ya, saya nggak cerita dah tempatnya. Iya ya Allah, ada. Iya Panjer, lebih parah lagi Panjer nggak datang, iya. Nauzubillah min dzalik. Ada ibu-ibu manggil penceramah top, tawar menawar, 6 juta jadi 5 juta. Ya Allah, kira-kira dapat pahala nggak tuh? Nggak ada pahalanya, sama sekali nggak ada, karena udah ditarifin. Padahal dakwah itu profesional non tarif. Jadi dua tuh ciri khas dakwah. Profesional non tarif. Profesional harus pinter. Kalau nggak pinter, wal takum minkum ummatu yad'una. Dan ada di antara segolongan kamu yang menyampaikan, menjadi penceramah. Berarti kan nggak semua orang. Ada isyarat profesional di kata-kata wal takum minkum, sebagian kamu nggak semua. Berarti dia harus pinter. Kalau dia nggak pinter jangan. Nah, yang kedua harus non tarif. Artinya nggak boleh pakai tarif, kayak naik Grab, nggak boleh. Masa Ustadz kayak Grab? Iya, tarif. Iya Bang Soleh ya. Pak, mau mandiin mayat Pak. Gitu. Iya pernah, saya begini. Kalau nggak segini, nggak. Pernah. Tapi apa yang terjadi? Semua keluarganya hidupnya nggak ada yang barokah. Rumahnya dijual semuanya, habis susah, luar biasa. Nggak ada barokahnya. Maka ketika kita ngajar ngaji, ketika kita berjuang di jalan Allah, kayak nge-share atau ngurus musola, ini semua niatnya semata-mata karena Allah, mengharapkan ridho Allah. Udah itu aja, cari ridho Allah aja saya mah di sini. Udah. Kalau saya ngajar ngaji, orang pada ngajar ngaji, maka niatnya kata guru saya adalah nyebarin ilmu. Nah, lalu dikasih amplop, boleh silakan terima. Sebab kata guru saya kalau dikasih amplop nggak diterima, kalau orang Betawi bilangnya pemali. Ya temannya si Bolot, pemali. Ya, jadi kita dikasih, kita tolak, kan nggak boleh. Ya dikasih aja terima, tapi jangan dibikin tarif. Gitu. Jadi niatnya semata-mata nyebarin ilmu. Kalau saya mah mudah-mudahan, saya pribadi nih ya, saya mah pengennya bukan yang ngajar ini, saya mah ngaji juga. Bang Diki, jadi saya kalau di rumah belum tentu saya bisa ngaji. Di sini kan saya bisa ngaji, saya bisa baca. Dari maghrib saya keluar rumah. Ya, di rumah maghrib kata istri,
Ayo makan dulu, ntar aja dah. Nggak sempet Pak Edi makan. Iya, iya. sampai jam segini. Saya niatnya apa? Biar saya dapat ilmu, bisa ngaji hadis, baca hadis. Tadi baca Bulughul Maram di dekat kelurahan. Sekarang baca Riyadus Shalihin. Kan alhamdulillah, ya kan? Dapat ilmu. Makanya kita belajar sambil ngajar. Tuh, nyebarin ilmu. Nah, tuh. Makanya kalau ada penceramah yang suka ngomongin amplop, saya agak risih, mohon maaf aja. Makanya saya kalau dapat amplop dari Pak Edi, saya langsung robek-robek Bang Soleh. Bu, saya langsung robek-robek. Iya, amplopnya saya robek-robek. Iya, saya kantongin. Iya, makanya kalau ada ustadz ngomongin amplop, saya mah agak risih, kurang senang. Makanya saya kalau dikasih amplop, saya robek. Iya, saya robek amplopnya, Bu. Iya, insya Allah. Ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau nggak usah nerima amplop apa? Ya nggak bagus, nggak apa-apa. Tapi itu juga tergantung nih. Ya. Ada yang bilang, Ustadz nerima amplop, coba sekali-kali undang, jangan kasih amplop. Begitu. Nih yang undang nggak tahu diri nih. Iya nggak tahu diri, ya kan? Artinya dia ngancurin Islam sebenarnya, iya kan? Lah ulama kita harus muliakan, kita hormatin orang soleh. Datangnya aja udah bawa berkah buat kita, iya kan? Masya Allah. Apalagi kita ngebahagiain orang soleh, Masya Allah. Berkah, ulama, kasih makan. Kemarin Habib Bagir minta bikinin sayur asem sama ikan gesek. Dibikinin sama Kiai Sukron, Masya Allah. Ikan gesek banyak, ikan trimedan ada. Pakai tempe, pakai apa, orek ada semuanya. Habib senangnya luar biasa, berkah. Tuh, ngajak makan ulama, ngajak makan kiai, ustadz, berkah. Tuh. Kalau kita undang dia, penceramah jauh-jauh ya kan, dari mana? Dari Bogor, Masya Allah, udah keringetan begitu, jangan kasih minum, biar ikhlas nggak dia. Itu dia ngancurin itu, ngancurin orang itu. Itu ustadz pulang sampai ke rumah itu, leper itu. Ya nggak, sehat enggak mati. Ya nggak minum, nggak makan, kena asam lambung. Udah angin masuk ya, kesian. Tuh. Wah, enggak. Enggak, ini ada orang nanya saya, bagaimana kalau kita enggak kasih, nah ente ngancurin Islam, saya bilang. Justru kalau saya ngundang orang, saya akan menghormati mereka. Bukan sekedar nghormatin, tapi bagaimana kita menjamunya di rumah. Iya. Saya ngundang tahlilan, ustadz-ustadz saya undang. Walaupun gak ceramah, saya amplopin, saya kepelin. Tuh, supaya kenapa? Hatinya seneng, bahagia. Kalau dia bahagia, Allah ridho sama kita. Ntar Allah datangin rezeki yang lebih banyak sama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Ini ngasih ustadz ketuker. Tuker. Iya, amplop kosong. Ya astagfirullah. Ya, ini mah ini cerita aja nih ya. Terus ada lagi contoh masalah niat. Haji. Haji kalau kata guru saya, ini saya juga kadang-kadang suka hilap nih ya. Kadang-kadang kita foto. Foto itu kata guru saya, kalau niatnya semata-mata pengen dilihat orang, maka nggak ada pahalanya. Umrohnya, hajinya nggak ada pahalanya. Ya, jadi baru datang ke Mekah, belum nyampe, udah foto. Mau saya sibuk banget moto. Nah itu tuh hati-hati tuh. Hati-hati, kalau ini tergantung niat. Tapi kalau niatnya supaya orang gara-gara kita berangkat haji, berangkat umroh, orang jadi tergugah. Ya Allah dia aja bisa, masa sih saya enggak. Lalu orang dapat hidayah, insya Allah ada pahalanya. Tuh, jadi semua tergantung nih niat, nggak bisa. Kita mengvonis orang itu niat ria atau enggak. Ini semua yang hadir di sini juga kita nggak tahu hatinya. Gitu ya Bu ya. Istri kita juga kita nggak tahu hatinya. Suami kita juga nggak tahu ya Bu ya hatinya. Tergantung niat. Jadi tergantung niat. Makanya kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Ini sebenarnya pembahasan niat masih panjang. Insya Allah nanti minggu-minggu yang akan datang kita bahas lagi ya. Jadi ini aja dulu. Insya Allah nanti kita akan membahas, mengupas niat dari segi kajian tasawufnya atau dari apanya. Biar sedikit-sedikit kita ngerti ya Bu ya. Jadi benar-benar kita kuatin dulu niat kita deh. Jadi ibadah ini benar-benar nanti kalau udah niatnya udah kuat, insya Allah nanti kesononya gampang. Jadi baru nanti kita belajar ikhlas, baru kita belajar syukur.
Jadi jangan syukur dulu dah, jangan belajar sabar dulu. Kalau nggak niatnya nggak kuat, gitu ya. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah ikhlas, terutama di dalam kita beribadah, di mana kita diharuskan untuk semata-mata karena Allah. Tapi ada beberapa katakanlah mungkin ya semacam apa ya, pelajaran barangkali ya, dibilang kadang kita dianjurkan untuk misalnya membaca zikir dengan ketentuan jumlah, di mana kita kadang-kadang berniat bukan hanya karena Allah, tapi kita misalnya baca surah misalnya zikir Asmaul Husna mengenai Ya Razak misalnya kita start ya 1000 kali supaya kita rezekinya lancar. Jadi niatnya dia membaca Ya Razak itu hanya kepada tujuannya untuk supaya rezeki dia lancar gitu. Itu bagaimana? Apa termasuk dalam kategori ikhlas nggak karena Allah atau karena mengharapkan sesuatu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita zikir itu kalau ada jumlahnya, bilangannya, itu kan sebenarnya bukan kita yang nentuin. Bisa jadi itu adalah amalan-amalan Pak Edi. Amalan yang diberikan oleh kiai, oleh ulama, atau memang ada di hadis Nabi tentang bab zikir, itu ada. Nabi itu istighfarnya 100. Setiap hari 100. Padahal dosanya udah diampunin oleh Allah. Ada yang bilang ada 70 Nabi istighfar. Itu kan berarti kan ada bilangannya dong. Nah, ada yang baca sholawat makin banyak. Maka itu sebenarnya kalau menurut saya mohon maaf Edi, jangan kalau memang terfokus kepada bilangannya supaya supaya lebih cepat kabul atau sebagainya, maka kalau dia terfokus kepada bilangannya nggak boleh. Tapi kalau niatnya semata-mata dia ikhlas, dia ngamalin memang ngikut ittiba kepada Nabi dan juga ngikut ittiba kepada ulama, maka insya Allah ada pahalanya. Jadi semuanya sebenarnya tergantung niat, ya, tergantung niat. Ya. Iya, kalau amalan itu kan memang banyak amalan-amalan. Di hadis-hadis juga banyak, di Riyadhus Shalihin juga nanti kita akan ketemu bab zikir. Ada amalan-amalan tertentu. Nah itu memang kalau dari Nabi warid, artinya sampai kepada Nabi boleh Pak Edi. Ada amalan-amalan tertentu, kayak baca Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Alim, ya. Itu sih boleh aja, nggak masalah. Karena ada dasarnya, ada ikutannya. Yang nggak boleh kan kita ngamalin sesuatu yang kita nggak ada ikutannya, ya kan? Yang kita nggak tahu jelas sanatnya. Kalau ada sanatnya, ada gurunya, ada hadisnya, maka boleh bang kita. Tapi kalau amalan-amalan yang nggak jelas, pakai umpamanya siri kuning, pinangnya pinang muda gitu Pak Edi. Ya nggak? Malu sakit kuning, popolintai kuda, nggak boleh. Iya, kalau orang dulu kan pakai gitu, bahasanya bahasa rerumputan, ya Bu ya, rerumputan itu jangan, ya pakai kembang 7 rupa apa, terus kalau orang hajatan suka nyiapin gentong, apa tuh, kayak ancak apa ya namanya ya, nah itu nggak boleh, musyrik, nggak boleh. Tapi kalau ada doanya Nabi ketika supaya enggak hujan, ada doanya kan, nah itu boleh, ada. Selama itu ada dalilnya, ada hadisnya, boleh diamalin, ya Pak ya. Nah, kalau nggak ada, jangan, gitu. Dan kalau orang pakai tasbih, ketika dia zikir, itu silakan aja, rumah ria, nggak ikhlas, mana-mana bobo tasbih, tergantung niatnya. Bisa jadi orang yang nggak pakai tasbih, pakai tangan doang ria, ya kan? Sebab yang namanya tasbih itu kan sebagai pendorong. Kalau kata guru saya, biar kita mau jikir. Kalau nggak bawa tasbih, mah kita nggak mau jikir. Coba dah, bapak-bapak ngaji, bawa tasbih. Kan tangannya kalau nggak jikir, lalu ngapain bawa tasbih nggak jikir? Iya kan? Kan nggak enak kan? Jikir kan? Iya. Ini saya kalau nggak bawa tasbih nggak jikir. Tapi kalau bawa tasbih kan saya jikir terus. Jikir enak. Jadi tasbih itu sebagai sarana untuk membangkitkan semangat kita buat berzikir.
Jadi pakai aja tasbih. Roma Irama aja bawa tasbih kemana-mana, ibu ya. Iya, bawa tasbih, main gitar bawa tasbih, Roma Irama. Masa kita kalah sama penyanyi? Gitu, bawa, nggak apa-apa pakai tasbih. Tapi tasbihnya jangan yang saya ceritain yang dulu tuh, yang panjang-panjang, yang gede-gede kayak bau pinang. Jangan ya bang ya. Ya jangan Bang Mawi, ya takut ntar tetangga bisik-bisik. Udah lama tuh dia begitu saya kesian. Kesiannya begitu tuh. Ya jadi yang kecil aja yang 100, tasbih 100. Gitu. Hah? Sakti yang nggak bisa Pak, enggak. Iya, yang nggak bisa Pak. Iya, iya itu mah. Ya, silakan yang lain. Terkait yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang Pak Ustadz tadi jelaskan tentang kehendak Allah Pak Ustadz. Jadi yang tadi Pak Ustadz sampaikan kan kalau hidayah itu atau kehendak itu atas keinginan dari Allah. Dan kita tuh nggak bisa ngatur. Nah selama ini yang saya rasakan bahwa Allah nih berkehendak saya nih pengennya kayaknya dideketin dengan orang-orang yang baik, dengan perkumpulan-perkumpulan yang baik. Tapi saya merasa diri saya nih sebenarnya banyak dosa, dipenuhi dengan maksiat. Jadi saya kayak seakan-akan sama Allah didekatkan dengan orang-orang yang baik gitu, dengan perkumpulan-perkumpulan seperti ini gitu. Tapi di satu sisi saya merasa bahwa diri saya tuh nggak pantas, maksudnya saya ini banyak dosa, tapi Allah setelah saya melakukan maksiat, tapi Allah tetap sayang sama saya, tetap pengen saya ada di sini, tetap ngasih jalan gitu ke jalan yang baik. Nah, menurut Pak Ustadz itu apakah orang-orang yang diberikan hidayah dan kelembutan hati untuk di majelis ilmu itu ada kriteria-kriterianya atau memang itu keinginan dari Allah di orang-orang tertentu gitu? Atau enggak kalau enggak mungkin ada kriteria-kriteria tertentu untuk hidayah ini turun ke kita gitu. Menurut Pak Ustadz gimana? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, yang tadi Pak Ustadz zikir. Jadi saya tuh dulu sekolahnya di STM ya Pak Ustadz. Jadi ada teman-teman saya nih ikut semacam majelis, tapi kalau menurut saya itu agak sesat ya Pak Ustadz. Walaupun mereka menggunakan Asmaul Husna segala macam dan baca-bacaan Quran, tapi yang mereka pelajari adalah ilmu kebal, pelet, segala macam yang seperti itu. Kan kalau STM kayak gitu tuh. Jadi mereka juga dipasangin tarif gitu, mereka bayar. Tapi di situ yang ngajar kebalnya tuh kayak kita gitu, pakaiannya Muslim, baca-bacaannya Islam. Itu menurut Pak Ustadz gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Alpin namanya tadi kan ya, mengenai hidayah Allah, ya nggak ada yang tahu hidayah Maya. Semuanya kan hak prerogatif Allah, Allah yang nentuin. Jangankan kita, pamannya Nabi aja kan, Nabi sendiri nggak bisa ngasih hidayah. Nabi sendiri nggak bisa. Nabi Nuh aja kan anaknya kafir. Iya, makanya jangan heran. Kadang-kadang mohon maaf nih, orang tuanya rajin ngaji, rajin sholat, anaknya nggak sholat. Itu ceritanya cerita Nabi Nuh. Jadi memang hidayah itu semata-mata hak prerogatif Allah. Jadi ketika Allah udah berkehendak, maka nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada istilah halangan atau nggak ada. Makanya bersyukurlah Alpin dikasih hidayah, masih muda, tapi mau aktif ngaji. Berarti kan itu hidayah dari Allah. Dan hidayah itu mahal. Nggak semua orang dapat hidayah gitu. Walaupun kita sering baca ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ya kan padahal kita udah dapat hidayah. Tapi kenapa kita selalu berdoa begitu? Biar kita tuh mantep gitu loh. Ya biar istiqomah dalam hidayah Allah terus. Ibu-ibu datang kemari ini kan hidayah Allah, taufik dan hidayah. Jadi antara niatnya dengan kehendak Allah nyambung, namanya taufik. Taufik wal hidayah kan begitu ya. Nah jadi itu mah hak Allah dan bersyukurlah
Alpin diberikan petunjuk oleh Allah. Ya sama kita juga Pak, kalau memang Allah jauhin ya nggak akan jauh dari agama. Tapi karena Allah pilih kita untuk hadir, makanya kita bersyukur kepada Allah. Begitu. Nah, gitu ya Pin ya. Terus yang kedua apa tadi Pin? Majelis Pak Ustadz yang membawa Oh agama. majelis, iya. Majelis kan macam-macam sekarang ya. Oh waduh paham banyak dah, hati-hati Bang Soleh ya. Kalau ilmu-ilmu pelet mah tanya Bang Soleh dah ya. Ilmu pelet, dia kan bisa, lihat deh ya. Iya ilmu kebal tanya Bang Soleh dah. Kan dia 4 tahun lama di Pandeglang, ya kan di Banten, ya. Ya itu nggak boleh ya. Ya memang banyak juga sekarang yang mengatasnamakan agama. Jadi kelihatannya casingnya agama, tapi dalamnya punya motif-motif tertentu. Kayak nyari duit ya kan. Jadi harus bayar begini. Kan ada aliran yang orang itu dipatok zakatnya 50%. Iya kan Pak, dagang nih, untungnya diambil buat ya ada di sini aja Cengkareng Timur lah. Makanya mesinnya gede, iya kan? Ada begitu, diambil yang kalau sembahyang dipel, kalau bukan grupnya dia, iya kan? Ada kan begitu kan? Karena katanya kafir kita, belum muslim. Yang enak kita sogok tuh pantatnya ya lagi ngepel. Masa kita katanya kafir, katanya itu kan kagak bener itu begitu. Itu udah nyata, udah jelas. Banyak alarin ya, tapi kelihatannya Islam. Ya kan? Jadi dia bikin spanduk dengan kurban kita bertakwa. Itu kan ada kan? Ya itu memang kelihatannya bener, tapi sebenarnya nggak benar. Gitu. Banyak sekarang kelihatannya benar tapi nggak benar. Makanya kita harus hati-hati. Nah, makanya kita perlu adanya yang pembimbing guru untuk menunjukkan gitu, yang bisa menuntun kita. Hati-hati sekarang banyak, masya Allah, ya kan? Ada di tempat saya, ada Habib datang, wah orang pada ngormatin, ujung-ujungnya Syiah, kan nggak boleh. Syiah Bu, orang yang dari Iran, iya dia nggak percaya sama sahabat-sahabat Nabi, orang Syiah. Memang mereka kelihatannya kayak Islam, dia bisa menyembunyikan. Orang Syiah kan menyembunyikan, nah, ketemu orang NU jadi orang NU, ketemu orang Muhammadiyah jadi orang Muhammadiyah, begitu. Padahal mah dia Syiah, itu hati-hati. Banyak sekarang, ada aliran-aliran tertentu Pin. Kayak ilmu tadi itu juga ilmu setan itu, kayak ilmu pelet, ilmu guna-guna. Ya dulu mungkin masih ada, sekarang mah udah nggak ada ya Pak Edi ya, ilmu-ilmu gitu. Dulu di kampung-kampung masih banyak. Dulu, sekarang udah pada nggak ada. Dulu saya nggak sebutin daerahnya lah. Ada anak muda nabrak ayam, ayamnya punya aki-aki. Habis ditabrak, ditanya sama aki-aki, lu anak siapa? Nama lu siapa? Nama saya Anu Pak. Bapak lu? Anu. Yaudah nggak apa-apa. Udah biarin ayam doang sih nggak apa-apa. Udah pulang. Sampai pulang mati. Luar biasa ilmunya. Iya, itu aki-aki tuh bisa begitu. Cuma atau anak muda cuma nabrak ayam doang, sampai pulang mati itu anak muda. Cuma ditanya nama doang sama binnya. Luar biasa itu. Itu kan ilmu setan itu. Iya kan? Ilmu setan itu. Nggak boleh. Emang kelihatan begitu. Banyak Pin. Kadang-kadang ya mohon maaf, pakai sorban joget dangdut. Iya kan? Iya kan, ada nggak? Di sono ada kan dulu kan, pondok pesantren di Ciamis sampai di mana? Iya kan, manggil dangdut. Nggak boleh gitu. Hanya sekarang lagi viral. Ada kiai Habib yang udah tua suruh cium tangan dia. Dia masih muda, kan nggak ada sopannya itu. Iya kan, nggak boleh. Oh dia mah punya karomah, punya berkah. Pokoknya mau punya berkah, kayak mau punya apa, kayak punya ilmu apa. Kalau nggak sesuai dengan Rasulullah, nggak usah ikut. Gitu aja saya mau patokannya. Kalau nggak akhlak Rasulullah dia nggak pakai, jangan diajak, ya, jangan dijadiin guru. Masa Habib suruh orang tua disuruh cium tangan sama anak muda, iya kan? Nah, iya, saya patokannya begitu. Pokoknya kalau nggak ngikut Rasulullah, nggak masuk. Gitu. Rasulullah menghormat sekali sama orang tua, iya kan? Apalagi sama anak-anak muda. Rasulullah tuh sayang, hormat sama orang tua. Ini nggak ada hormatnya bagaimana? Gitu. Nggak kepake walaupun dia punya ilmu pakai tongkat, saya juga bisa ntar besok ngajar bawa tongkat. Ya Pak ya, bawa tongkat aja bisa saya. Gitu ya, gitu ya Pak ya, gini ya. Udah ya, karena sudah malam nih. Saya ditunggu sama Pak Edi, katanya takut dingin katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil
alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa bil afiyah. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman sa'iba wa lisanan dzakira qalban syakira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.